Oke, halo teman-teman. Di sini gue cuman buat sharing gitu ya. Bagaimana sih cara faktorisasi persamaan kuadrat. Nah, mungkin teman-teman sering lihat gitu ya, persamaan kuadrat x kuadrat plus 4x plus 4. Ini biasanya jadiin contoh sederhana. Nah, biasanya kita mulai dari koefisien x kuadratnya yang sama dengan 1 gitu ya. Seperti yang teman-teman lihat, maksimal pangkat dari variabel x-nya ya cuma 2. Sisanya ya ada yang pangkat 1 dan ada yang pangkat 0, nggak terlihat, itu 4. Oke, nah dari sini sebenarnya sering pasti ya ngelihat, oh ini bakal jadinya pasti x plus a dan x plus b gitu ya. Yang dimana a dan b-nya itu berupa angka gitu ya. Kenapa nih bisa dipecah seperti ini gitu ya? Ya karena seperti yang kita lihat x kuadratnya koefisiennya 1. Oh berarti dia hasil perkalian antara x dan x kan, seperti itu. Nah tinggal kita cari angka a dan b-nya sehingga terms yang lain gitu menjadi 4x dan plus 4. Gimana cara taunya? Ya, gitu. Mungkin kalau langsung kan sering ada di a plus b itu pasti yang 4-nya itu angka yang di tengah. Terus a kali b-nya itu juga sama dengan 4 karena angka yang terakhirnya yang dia nggak punya x itu juga plus 4 gitu ya. Kan sering seperti itu. Tapi dapat dari mana nih a tambah b itu jadi 4 yang di sini, yang di tengah, terus a kali b-nya itu dapat angka 4 yang di belakang. Dapat dari mana nih? Kita coba uraikan. Pembuktian, biasanya saya sering pembuktian terbalik gitu ya. Kita coba nih antara x plus a kita coba kalikan dengan x plus b. Gimana? Bener nggak nih hasilnya bakal memperlihatkan bahwa a plus b itu sama dengan 4 yang di tengah dan a kali b ya sama dengan 4 yang di belakang. Nah, seperti yang teman-teman biasa gitu ya, kalau dalam mengekspand atau menjabarkan sebuah persamaan atau hasil dari faktorisasi kan seperti perkalian pelangi gitu ya, x-nya dikali x dikali b, a kali x, a kali b gitu ya. Nah ini kalau x kali x jadi x square, x kuadrat, terus x kali b itu kita b dan x, terus a dikali x jadi ax, sedangkan a kali b jadi ab, seperti itu kan. Nah di sini kita dapat nih dari hasil expand bahwa oh ada yang bukan koefisien ya, variabelnya yang sama nih, sama-sama x. Nah kalau sama-sama x ini kita bisa gabung ya, ini jadi x kuadrat plus bracket a plus b bracket x. Artinya siapa? Si x itu punya koefisien a plus b, ditambah ab. Nah kita head to head kan coba sama yang atas. Sama yang atas kan seperti ini persamaannya, x kuadrat plus 4x plus 4. Nah di sini udah kelihatan belum tuh kesamaan dari mereka? Ya sama-sama punya x kuadrat. Terus plus bracket a plus b itu sama kayak 4x bentuknya. Terus a kali b itu sama kayak 4. Ya udah berarti kita bisa menyimpulkan bahwa nilai a ditambah b itu harus sama dengan 4. Sedangkan a dikali b itu juga 4 dalam contoh ini. Nah tinggal kita cek angka apa, dua angka maksudnya ya, yang kalau dua angka tersebut dikali jadi 4 dan angka tersebut kalau dijumlahkan jadi 4 juga. Angka apa? Ya kita mulai dari faktorisasi. Faktor dari a kali b atau sama dengan 4 itu faktornya apa? Ada angka kembar nggak misal, atau angka yang kalau dijumlahkan jadi 4 juga nggak? Nah seperti kita tahu faktor dari 4 kan ada 1 kali 4, terus ada 2 kali 2. Nah ini yang positive number. Nah sedangkan kita bisa kok dapat 4 itu dari cara mengkalikan min 1 kali min 4 kan sebetulnya. Terus min 2 dengan min 2 juga seperti itu. Nah tinggal kita cek, oh kita sudah dapat nih faktor atau angka-angka yang kalau dikali itu jadi 4. Tinggal dicek dari keempat opsi ini mana angka yang kalau dijumlahin jadi 4 juga. 2 sama 2. Nah, maka kita dapat kesimpulan bahwa A-nya sama dengan 2
dan B-nya pun sama dengan 2. Maka yang X kuadrat plus 4X plus 4 hasil faktornya X plus 2 dan X plus 2 plus 2. Sesimpel itu. Nah, kalau kita ketemu persamaan yang sama, adik-adik atau teman-teman bisa gunakan cara yang langsung formula atau rumus, atau kalaupun adik-adik lupa ya adik-adik bisa coba jabarkan ya sendiri dan didapat bahwa pemahamannya ternyata nilai tengah itu penjumlahan antara faktornya, sedangkan yang di terakhir gitu ya itu hasil perkalian faktornya, seperti itu.